Hai, sekarang kita lanjut ke part 2 ya. Pokoknya inti dari semuanya adalah banyak perubahan besar yang saya alamin, saya rasain sendiri ketika saya mulai berpikir lebih positif, ketika saya lebih banyak melakukan jurnal afirmasi yang saya tulis di buku catatan kecil ini banyak banget tulisan afirmasi saya. Dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mungkin ada sekitar 8 atau 9 buku ya, saya juga lupa karena terlalu seringnya melakukan jurnal afirmasi ya. Dan saya mulai belajar untuk menggabungkan antara pola pikir yang sehat, pola pikir yang positif dengan jalur langit. Karena saya percaya ketika saya mulai melakukan segala sesuatunya atas kuasa Allah, atas kebesaran Allah, saya yakin banget apapun yang saya pikirkan ketika hasilnya positif, ketika pikirannya positif, yang saya dapat jauh lebih baik. Dan itu saya rasain sendiri ya. Kalau misalnya ketika saya sedang lagi marah, kesel, lagi cemas, sekarang saya mulai belajar untuk tarik nafas 3 kali sambil istighfar, keluarin lagi. Saya coba buat keluar rumah dulu, menenangkan diri sambil berhitung 1 sampai 50 atau 1 sampai 100 sampai kondisi kesal saya hilang. Jadi nanti pada saat kita berhadapan dengan orang yang memang menyulut emosi kita, atau berhadapan dengan orang yang memang bikin kita kecewa, bikin kita kesel, atau mungkin emosi kita lagi gak stabil, kita jadi lebih bisa mengontrol diri kita. Terus kalau misalnya kalian tanya nih, ada kadang-kadang yang suka nanya ke saya, masih udah afirmasi deh Kak, tapi masih begini-begini. Kamu lakuin afirmasinya nih, salah apa enggak nih sayang? Misalnya gini, buat kamu pemula nih, kamu jangan lakuin jurnal afirmasi kalau kamu butuhnya aja. Apalagi buat kamu pemula, lakuin tiap hari aja. Kamu tulis hal-hal positif di dalam hidup kamu yang pengen kamu capai. Tapi jangan terlalu kamu pikirin ya sayang ya. Dibikin seolah-olah itu sudah terjadi ya. Lakuin aja itu tiap hari, karena bisa menjadi doa dan bisa kembali kita maksud saya bisa kembali lagi ke diri kitanya tuh jauh lebih positif lagi gitu, seolah-olah itu sudah terjadi aja. Nah, buat kita yang memang muslim, kalau saya sendiri seorang muslim, atau buat kalian yang memang muslim, selain melakukan jurnal afirmasi, coba dia belajar untuk merubah pola ibadah kita. Lakukan jalur langit, kayak semacam sholatnya tepat waktu nih, pas azan cepet-cepet deh ambil wudhu. Terus coba deh lakuin sholat sunnahnya kayak tahajud, duha, hajat, tobat. Coba belajar 1 hari untuk baca 1 ayat suci Al-Quran. Atau misalnya kamu lakuin jikiran-jikiran yang memang baik buat kamu. Karena saya juga sampai detik ini juga saya masih belajar, karena saya juga masih belum begitu pintar dalam soal agama. Masih saya baca-baca, masih saya pelajarin juga ya. Saya juga masih melakukan afirmasi. Yang jelas ketika saya melakukan jurnal afirmasi digabungin sama jalur langit, banyak hal atau kemudahan yang saya capai, yang saya anggap itu adalah mustahil, tapi ternyata luar biasa yang Allah kasih ke saya. Ketika kita yakin, ketika kita lebih berpikir positif lagi. Kunci terbesarnya adalah yakin sama diri kita, yakin sama kebesaran Allah. Satu lagi, hilangkan kebencian, hilangkan dendam, hilangkan rasa sakit hati, supaya perjalanan kitanya itu jauh lebih lancar sayang, jauh lebih enak, jauh lebih tenang ya. Belajar memaafkan diri sendiri ya. Karena memang dari jurnal afirmasi yang saya lakukan dan jalur langit yang saya lakukan, banyak hal banget, banyak keberlimpahan banget yang saya rasain. Banyak beberapa hal yang pada akhirnya bisa terwujud, yang luar biasa lah. Ketika kita berpikir lebih positif, ketika kita percaya bahwa jalur langit itu gak pernah salah, ketika kita yakin kuasa Allah, Masya Allah, itu benar-benar yang gak saya percaya tuh bisa saya wujudin gitu. Jadi kenapa saya sharing atau cerita ini sama kalian semua, supaya biar buat kalian yang saat ini sedang dalam proses overthinking, atau dalam kecemasan, atau dalam proses suatu kehidupan yang naik turun,
Coba deh belajar untuk yakin bahwa kalian bisa mengatasi semua itu. Belajar untuk percaya sama kebesaran Allah. Kalau buat kalian yang muslim, coba dirubah lagi ibadahnya. Coba lakuin jalur langit, coba lakuin jikiran-jikirannya, coba belajar Senin Kamis. Mungkin di awal akan terasa berat ya, tapi ketika kita melakukannya dengan terbiasa akan menjadi jauh lebih ringan. Dan kayaknya kalau kita nggak ngelakuin itu tuh jadi kayak yang ada yang kurang gitu ya. Makanya jangan pernah pesimis sama diri kita sendiri. Kasih reward lah buat diri kita sendiri. Kasih hadiah buat diri kita sendiri. Ketika kita mencapai sebuah keberhasilan, coba deh ucapin terima kasih sama diri kita sendiri. Karena sudah bertahan sampai sejauh ini, sudah sekuat ini, sudah sehebat ini melalui proses kehidupan. Dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa. Buat kalian yang memang non muslim, bisa melakukan afirmasi sesuai dengan kepercayaan kalian atau Tuhan kalian ya. Intinya adalah saya mau bercerita di sini adalah supaya kalian tidak menyerah dalam proses apapun. Kalian tidak pernah takut dengan masalah yang dihadapi. Percaya deh, kalian tinggal bilang sama masalah saya punya Allah kok yang bisa mengatasi apapun. Ya, jadi ketika kalian yakin, ketika kalian positive thinking, percaya deh semua itu akan bisa berjalan dengan baik. Buat kalian yang masih pemula, tadi saya udah bilang ya, lakuin jurnal afirmasinya itu setiap hari sayang ya. Setiap hari aja tulis mau tidur. Terus pagi hari coba lebih bisa berpikir positif. Jangan langsung pegang handphone nih. Jangan pagi-pagi kalian langsung pegang handphone. Ngecek scroll Instagram, scroll TikTok. Jangan dulu. Terima kasih dulu sama diri kalian. Makasih sama Allah karena udah masih dikasih kesempatan untuk membuka mata. Terima kasih karena hari ini bahagia ketika bangun tidur. Pagi yang penuh dengan keberkahan, keberlimpahan sampai sepanjang hari nanti. Kalau kalian nanti scroll Instagram, scroll TikTok, terus ada sesuatu yang memang bikin kalian galau, malah makin narik energi negatifnya. Jadi coba usahain kalau kalian mau tidur berpikir positif, berdoa positif, lakuin jurnal afirmasi. Coba deh untuk kalian yang muslim belajar untuk sholat sunnahnya diperbaikin lagi. Kalau belum bisa tahajud, ya coba lakuin duha dan hajatnya. Kalau belum bisa puasa Senin Kamis, ya pelan-pelan aja. Misalnya seminggu cuma Senin aja, nanti minggu depan Kamis, gitu aja. Jadi semuanya kan proses ya. Nggak semua hal langsung kita berubah langsung jadi baik kan, enggak. Semuanya pakai proses ya. Pelan-pelan aja. Tapi nanti lama-lama akan jadi terbiasa ya, gitu. Kalau misalnya kita scroll Instagram bangun tidur, terus ada kata-kata nggak enak atau ada sesuatu yang men-trigger kita, jadinya malah pikiran kitanya negatif lagi sayang ya. Makanya coba usahain ambil waktu kalau bangun tidur itu jangan pegang apa-apa dulu, berdoa dulu, ngucapin terima kasih sama diri kita sendiri bahwa kita udah ngelewatin semua ini, bersyukur atas semua hari-hari yang sangat bahagia dan luar biasa. Mudah-mudahan cerita saya bisa jadi motivasi buat kalian semua, supaya kalian bisa jauh lebih baik, punya harapan yang lebih indah ke depan sana. Karena hidup cuma satu kali loh, gak mungkin hidup 2-3 kali, kecuali di negeri dongeng ya. Jadi karena hidup cuma satu kali, kita kan gak pernah tahu kapan kita dipanggil sama Allah, kapan kita dapat undangan sama Allah. Jadi lakukan hal-hal terbaik yang pengen kalian lakukan. Berikan yang terbaik buat orang-orang tersayang. Percaya dan yakin sama kebesaran Allah. Mau orang ngomong apapun tentang kita, mau itu baik, mau itu buruk, belajar untuk tutup telinga. Yang baiknya diaminkan, yang buruknya udahlah. Yang tahu kita cuman kita dan Allah ya. Terima kasih buat kalian semua. Mudah-mudahan inspirasi saya bisa bermanfaat buat kalian. Dan selamat pagi. Semoga hari Rabu ini kalian dipenuhi dengan keberlimpahan dan rezeki yang luar biasa. Assalamualaikum, bye-bye.